Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Amiruddin, semester 4, mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang tugas, yaitu layanan dan penyaluran, layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ialah pengertian layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan ialah waktu siswa melewati masa peralihan antar situasi sekolah berikutnya, pemilihan dan penempatan jurusan, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah sambungan, dan penempatan pada layanan kerja. Layanan penempatan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu ataupun kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Adapun manfaat layanan penempatan dan penyaluran adalah yaitu untuk membantu siswa agar mampu menempatkan atau menyalurkan dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat, menyalurkan segala kemampuan, bakat dan minat yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan. Memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Layanan penempatan dan penyaluran harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi, instrumen, dan pengumpulan data. Contoh manfaat yang sangat diperlukan, yang sangat didapat dalam pelayanan penempatan dan penyaluran ialah membantu siswa. Seperti yang kita uraikan tadi, mungkin ada siswa yang punya minat tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mengasah dan menyalurkan minatnya agar ia menjadi suatu kelebihan yang ia miliki yang dapat ia pergunakan dalam rangka untuk mengembangkan potensi dirinya yang akhirnya membuahkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya, tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan layanan dan penempatan dan penyaluran ini ada dua. Yang pertama tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud adalah kondisi lingkungan
baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas bagi lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Adapun tujuan khusus layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan konseling adalah mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas dengan cara memilih jurusan secara tepat. Yang kedua, mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan cita-cita masa depan. Terus yang ketiga, tujuan secara khusus ialah agar siswa mampu mempersiapkan diri untuk mewujudkan cita-citanya. Tujuan yang keempat khusus ialah mencapai kematangan dalam pilihan karir dengan cara mengenal makna kerja sebagai panggilan hidup. Yang kelima, tujuan khusus yang kelima, mencapai kematangan dalam hal gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi, sehingga memahami arti penting dalam kehidupan. Selanjutnya, fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Fungsi layanan penempatan dan penyaluran meliputi: yang pertama, fungsi pemahaman. Terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Yang kedua, fungsi pencegahan. Mencegah masalah jika potensi individu sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Potensi individu menjadi terkembangkan dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Yang kelima, fungsi advokasi. Menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Selanjutnya, metode layanan penempatan dan penyaluran. Metode yang dapat dilakukan melalui antara lain: yang pertama, inventarisasi data pribadi siswa. Yang kedua, studi dokumentasi. Ketiga, menentukan bentuk-bentuk penempatan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa. Yang keempat, konselor dalam siswa dan siswa melakukan rencana bersama yang didasari dari kesukarelaan. Yang kelima, strategi politik konselor melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengembangan lingkungan yang lebih baik bagi siswa. Yang keenam, menentukan waktu dan tempat yang digunakan dengan kebutuhan dalam layanan. Cara pelaksanaan layanan dan penempatan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara terencana dan tertib, mengikut prosedur dan langkah-langkah sistematis strategis. Langkah-langkah yang dimaksud: yang pertama, perencanaan meliputi: 1.
Identifikasi kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan pada diri subjek tertentu. Kedua, menetapkan subjek sasaran layanan. 3. Menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan. Yang keempat, menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan meliputi yang pertama, melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan penempatan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi meliputi yang pertama, menetapkan materi evaluasi. Kedua, menetapkan prosedur evaluasi. Ketiga, menyusun instrumen evaluasi. Keempat, mengaplikasikan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Demikian uraian terkait tugas, yaitu layanan penempatan dan penyaluran untuk mata kuliah bimbingan konseling. Terima kasih. Segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.